Kenapa jadi gara-gara bansos kita mengorbankan syariat kita, saudara? Nah, tapi saya minta juga kepada para advokat, kepada para ahli hukum, kepada para pengacara, turun tangan. Kalau betul bansos itu disyaratkan vasektomi, seret gubernurnya ke pengadilan. Seret, saudara. Itu nggak bisa, itu rasis, fasis, diskriminatif, melawan ulama dan melakukan yaitu ketidakadilan terhadap umat Islam, saudara. Jadi kalau jadi gubernur nggak ngerti agama, ya jangan sembarangan fatwa. Kalau nggak tahu fatwa, tanya ulama dan tarik itu syarat-syarat sesat yang bertentangan dengan aturan syariat. Wah, Habib Rizik menyerukan supaya ahli hukum dan juga advokat untuk menyeret Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ke pengadilan jika vasektomi diterapkan sebagai syarat untuk menerima bansos. Memang usulan Kang Deddy Mulyadi untuk melakukan vasektomi kepada setiap orang yang menerima bansos menuai pro dan kontra dan juga menjadi sorotan dari berbagai pihak termasuk dari Habib Rizik Syihab. Habib Rizik mengklaim jika syarat untuk menerima bansos adalah harus vasektomi, itu merupakan melanggar syariat Islam karena vasektomi sendiri sudah diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Tidak hanya itu, Habib Rizik juga menuntut supaya Kang Deddy Mulyadi bertobat karena telah mengeluarkan kebijakan yang sesat. Hal itu disampaikan oleh Habib Rizik dalam ceramah terbarunya. Untuk selengkapnya mari kita simak sama-sama ceramah terbaru dari Habib Rizik Syihab. Nah, makanya kita sesalkan dan kita prihatin. Begitu ada seorang kepala daerah, gubernur di wilayahnya, saudara, menjadikan vasektomi sebagai syarat terima bansos. Jadi disampaikan masyarakat di Jawa Barat, kalau mau terima bansos harus vasektomi. Enggak vasektomi, enggak dapat bansos. Saudara, ini jadi problem. Satu, berarti yang bersangkutan melawan fatwa MUI. Yang kedua, saudara, mayoritas penduduk Jawa Barat itu orang Islam yang ikut fatwa ulama, yang mereka diharamkan untuk melakukan vasektomi. Saudara, tahu-tahu sekarang kalau mau dapat bansos harus vasektomi. Ini pemaksaan. Dan kalimatnya kasar, kalau miskin jangan punya anak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini yang tadi disinggung oleh Dr. Bahar. Soal punya anak gak punya anak, ini bukan soal kaya miskin. Bukan. Nah, jadi alasan dia ini karena tingkat kemiskinan tinggi di Jawa Barat. Mengatasi kemiskinan bukan dengan vasektomi. Mengatasi kemiskinan bukan dengan memandulkan umat, bukan. Mengatasi kemiskinan dengan membuka lapangan kerja. Betul, Bu? Bagaimana cara mengatasi kemiskinan? Satu, berantas korupsi. Dua, buka lapangan kerja. Betul. Tiga, ringankan pajak. Jangan dikit-dikit, ini pajak, itu pajak. Ibu beranak kena pajak juga. Astagfirullahaladzim, kira-kira jelas gak? Nah, jadi mengatasi kemiskinan itu bukan dengan ngatain orang miskin. Orang miskin gak punya anak. Orang miskin jangan belagu. Ngapain orang miskin punya anak? Ini gak punya etika. Etikanya gak begitu. Banyak orang miskin punya anak, anaknya jadi orang semua. Banyak orang miskin punya anak, anaknya berkah. Bapak ibunya miskin, ternyata anaknya yang jadi kiai, yang jadi dokter, yang jadi insinyur. Banyak, saya bilang. Dan banyak orang kaya punya anak. Anaknya gak ada manfaat. Anaknya narkobais. Anaknya menjadi bajingan, anaknya keluar masuk penjara. Nah, ini soal punya anak dan mendidik anak, bukan urusan kaya miskin. Betul, Bu? Nah, maka itu di sini saya mau sampaikan kepada semua. Karena ini IBTV didengar di semua, termasuk di Jawa Barat. Saudara, bahwa mensyaratkan dapat bansos dan vasektomi, saudara, itu adalah tindakan rasis, fasis, diskriminatif. Kenapa? Karena mayoritas umat di beragama Islam yang diharamkan vasektomi. Jadi kalau nggak vasektomi nggak dapat bansos, berarti orang Islam yang miskin di Jawa Barat nggak boleh dapat bansos. Enak betul. Dia bikin syarat seenaknya. Nggak bisa. Saudara, vasektomi haram, titik. Kecuali dalam kondisi yang sangat darurat dengan adanya fatwa ulama. Dr. Bahar tahu betul itu. Perempuan yang punya kanker rahim umpamanya yang udah nggak mungkin hamil lagi. Kalau hamil membahayakan jiwanya, itu persoalan lain. Dalam keadaan darurat. Dalam keadaan normal nggak boleh. Saudara, vasektomi, tubektomi nggak boleh sembarangan. Yaitu umat Islam mengikuti memenuhi syarat-syarat tadi hanya untuk dapat bansos. Dan saya himbau kepada seluruh umat Islam yang ada di Jawa Barat atau dimanapun juga, kalau mendapatkan bansos harus vasektomi, buang bansosnya. Nggak usah kita ambil bansosnya, lempar aja ke muka tuh orang tuh bansos, suruh makan sendiri tuh bansos. Setuju? Takbir. Kenapa jadi gara-gara bansos kita mengorbankan syariat kita, saudara? Nah, tapi saya minta juga kepada para advokat, kepada para ahli hukum, kepada para pengacara, turun tangan. Kalau betul bansos itu disyaratkan vasektomi, seret gubernurnya ke pengadilan. Seret, saudara.
Itu nggak bisa, itu rasis, fasis, diskriminatif, melawan ulama dan melakukan yaitu ketidakadilan terhadap umat Islam, saudara. Jadi kalau jadi gubernur nggak ngerti agama, ya jangan sembarangan fatwa. Kalau nggak tahu fatwa, tanya ulama. Kalau belum tahu, oh ternyata nggak boleh, ya tarik, minta maaf, istighfar, maaf, saya nggak tahu kalau vasektomi itu haram. Maaf, saya nggak jadikan itu syarat. Nah kalau dia tobat, sadar, silakan. Kita nggak tuntut, saudara. Nah makanya kita nggak bakal biarkan, nggak bisa. Siapapun, bukan gubernur Jawa Barat saja, gubernur dimanapun, termasuk presiden sekalipun nggak bisa. Kalau syarat terima bansos harus pakai vasektomi, berarti Anda melanggar fatwa Majelis Ulama Indonesia. Berarti Anda melakukan ketidakadilan terhadap umat Islam yang mayoritas. Banyak yang menerima bansos gara-gara urusan vasektomi, kemudian mereka tidak boleh menerima bansos. Nggak bisa, itu ketidakadilan dan itu harus dilawan. Mudah-mudahan Bapak Presiden maupun para gubernurnya Allah berikan taufik dan hidayah. Allah berikan kesadaran untuk kembali ke jalan Allah. Kalau kemarin mereka tidak tahu, sekarang sudah tahu, tubu ilallah, taubatlah kepada Allah dan tarik itu syarat-syarat sesat yang bertentangan dengan aturan syariat. Nah, Sobat Intonasi, itu dia tadi ceramah terbaru dari Habib Rizik Syihab yang menuntut Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi tidak menerapkan usulannya, yaitu menjadikan vasektomi sebagai syarat penerimaan bansos. Kalau menurut saya pribadi pun, saya kali ini setuju dengan Habib Rizik Syihab ya, dimana menurut saya ini agak sedikit tidak nyambung ya, dimana bansos dan vasektomi sebagai syaratnya. Sedangkan bansos itu merupakan hak bagi warga Indonesia yang tidak mampu. Jadi tidak ada syarat khusus ya, kecuali selain tidak mampu syaratnya. Kenapa harus di vasektomi? Yang jelas-jelas vasektomi itu difatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia. Karena dari dulu juga KB pun sudah ada. Nah itu tidak mengganggu hak-hak rakyat miskin, hak-hak rakyat yang tidak mampu ya. Tetapi kenapa saat ini usulan dari Kang Deddy Mulyadi mengenai vasektomi menjadikan salah satu syarat untuk menerima bansos? Memang ini hanya berupa usulan saja ya, belum diterapkan. Jadi kepada sobat semuanya, jangan terburu-buru ya mengklaim Kang Deddy Mulyadi begini-begini, tidak. Ini hanya sebatas usulan. Jika tidak diterima ya bagus, jika tidak diterima ya tidak apa-apa. Tetapi menurut saya ini akan dicabut ya, karena sudah diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Tidak hanya itu, Kang Deddy Mulyadi juga beberapa hari yang lalu sudah memberikan klarifikasi dan alternatif. Jika memang vasektomi diharamkan, untuk warga Jawa Barat yang menerima bansos bisa menggunakan alat kontrasepsi ya, atau pengaman sebagai syarat menerima bansos. Nah lagi-lagi walaupun diganti oleh pengaman, untuk pribadi saya tidak setuju. Karena bansos itu kembali lagi seperti yang saya tadi bilang, karena bansos itu hak rakyat, hak warga yang tidak mampu. Jika memang ingin menekan angka kelahiran, ya seharusnya bersosialisasi di luar bansos ya. Jadi jangan dijadikan alat bansos ini. Ya, itu menurut pandangan saya kepada Gubernur Kang Deddy Mulyadi ya. Nah, sobat semuanya tadi kita bisa mendengar ya ceramah dari Habib Rizik Syihab yang mengatakan ataupun menyampaikan jika memang tujuan Kang Deddy Mulyadi ini ingin mengurangi angka kemiskinan di Jawa Barat, ya seharusnya jangan melakukan metode vasektomi. Buka lowongan pekerjaan yang banyak, lapangan pekerjaan yang banyak, berantas korupsi, dan juga jangan terlalu menekan rakyat masalah pajak. Nah itu sebagai upaya menekan angka kemiskinan, bukan malah melakukan vasektomi dan menekan angka kelahiran ya, karena itu tentu saja metode vasektomi ini yaitu metode di mana saluran sperma itu dipotong sehingga nantinya tidak bercampur dengan mani ya, sehingga tidak menghasilkan anak ya. Seperti itu yang saya baca informasinya mengenai metode vasektomi. Jadi dipotong ya, berbeda dengan KB biasa yang dilakukan oleh perempuan. Itu kan vasektomi itu KB untuk laki-laki. Nah, dalam ceramahnya tadi itu kita bisa mendengar ya, Habib Rizik jika memang vasektomi ini kekeh ya diterapkan sebagai syarat untuk menerima bansos, ia meminta kepada para advokat, kepada pakar, kepada ahli hukum untuk menyeret Gubernur Jawa Barat ke pengadilan. Karena ini tentu saja merupakan pemaksaan ya. Sudah jelas-jelas metode vasektomi ini haram, tetapi di mana masyarakat yang menerima bansos ini mayoritas umat Islam. Nah ini sama saja memaksa untuk melanggar syariat agama. Ya, jadi Habib Rizik seperti itu tadi ya, ultimatum ataupun tuntutannya supaya kebijakan ataupun usulan dari Kang Deddy Mulyadi ini jangan diterapkan ya. Bukan hanya ke Gubernur Jawa Barat, tetapi juga ke gubernur-gubernur di wilayah yang lain. Jangan menerapkan kebijakan yang dirasa sesat,
Jangan menerapkan kebijakan yang melanggar syariat agama ya. Itu bisa membahayakan, bisa menentang syariat agama. Nah, apakah sobat semuanya setuju melakukan metode vasektomi ini ya? Sehingga tadi Habib Rizik juga mengatakan kepada jamaahnya, jika memang tidak mengerti agama, seharusnya bertanya. Jangan mengeluarkan fatwa sendiri. Apa salahnya bertanya ya? Karena di Indonesia ini, apalagi di Jawa Barat, banyak sekali ulama-ulama yang paham agama. Nah, jadi seperti itu ya. Bagaimana nih sobat semuanya? Apakah setuju mengenai metode vasektomi sebagai syarat untuk menerima bansos atau tidak? Silahkan tulis pendapat sobat semuanya di kolom komentar. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tanda like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.